Sistem pencernaan pada manusia. Untuk mendapatkan sumber energi, kita perlu mengkonsumsi makanan. Nah, gimana sih caranya biar makanan itu bisa dicerna oleh tubuh? Jadi, ada beberapa organ yang melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap oleh tubuh. Lalu, apa aja ya organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan ini? Simak video ini sampai habis ya! Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan, menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Selanjutnya faring dan esofagus. Faring atau tenggorokan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Setelah melalui faring dan esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung ini terdiri dari yang pertama pepsin. Pepsin adalah enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Dan yang kedua ada asam klorida atau HCl. Asam ini berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian, lambung ini berfungsi untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di dalam lambung karena adanya asam lambung. Selanjutnya, di dekat organ lambung ada beberapa organ yang melengkapi sistem pencernaan. Yang pertama yaitu hati. Hati akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus, sedangkan hati yang akan menghasilkan empedu tersebut. Organ pelengkap selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran yang panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus halus ini bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Mekanismenya yaitu makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan oleh usus halus itu sendiri. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya yaitu jejunum dan ileum. Berarti jejunum dan ileum sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Selanjutnya, sisa makanan akan masuk ke usus besar. Usus besar merupakan organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri E. coli. Di usus besar ini terdapat beberapa bagian, yaitu kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan, dan rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Organ terakhir dalam sistem pencernaan yaitu anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Demikianlah penjelasan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Thank you for watching.